Selamat sore Indonesia, Kamis 22 Agustus tahun 2024. Sejak tanggal 20 Agustus tahun 2024 sampai hari ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia riuh, rame, ribut, mengingat suhu politik yang semakin meninggi karena pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah sudah semakin dekat, mengingat ada pilkada serentak bulan November 2024 ini. Kita ribut, riuh, dan gaduh oleh karena politik. Sementara kita lihat penegakan hukum di negara ini belum bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kita riuh, ribut, gaduh oleh karena politik. Kita lupa Indonesia ini bukan negara politik. Sesuai dengan sumber hukum tertinggi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara politik. Tapi kita tidak fokus kepada penegakan hukum, mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ribut dan gaduh oleh karena politik. Apakah kita harus melakukan amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara khusus pasal 1 ayat 3? Kita harus ubahkah bahwa negara Indonesia adalah negara politik? Begitukah maksudnya? Bapak Ibu, teman-teman sebangsa setanah air, 79 tahun lamanya kita merdeka. Apakah seluruh aktivitas negara ini 79 tahun fokus untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea yang keempat, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat menciptakan ketertiban dunia? Apakah seluruh aktivitasnya untuk mewujudkan cita-cita ini? Bukankah negara ini didirikan untuk mewujudkan cita-cita ini? Kita ribut, gaduh, ramai oleh karena politik. Politik yang tidak fokus dan concern untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Masih banyak saudara-saudara kita di Indonesia ini yang belum merdeka, belum mengecap rasa kemerdekaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu marilah kita sadar, marilah kita fokus supaya seluruh aktivitasnya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Jika saya mengamati beberapa hari terakhir ini, kita ribut dan gaduh oleh persoalan calon kepala daerah, secara khusus masalah batasan usia seorang calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Untuk apa semua ini? Untuk siapa semua ini? Peraturan itu harus untuk seluruh rakyat, bukan untuk 1-2 orang pribadi. Itulah peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Miris hati saya sebagai rakyat melihat hal ini. Coba kita lihat. Ada peraturan KPU perihal batasan usia calon gubernur dan calon wakil gubernur. 30 tahun minimal pada saat ditetapkan sebagai calon. Lalu ada partai yang menggugat peraturan KPU ini ke Mahkamah Agung. Lalu Mahkamah Agung menerima sebagian daripada gugatan mereka. Lalu muncullah putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 yang merubah batasan usia calon gubernur dan calon wakil gubernur tersebut 30 tahun, bukan saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU, tetapi 30 tahun saat dilantik menjadi kepala daerah. Berlakulah putusan itu. Lalu setelah putusan Mahkamah Agung itu dibacakan tanggal 29 Mei tahun 2024, terjadi lagi gugatan terhadap undang-undang pilkada yang dilakukan salah satu partai kepada Mahkamah Konstitusi. Lalu Mahkamah Konstitusi menerima gugatan partai ini. Lalu keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 yang menerima sebagian daripada permohonan penggugat tersebut. Salah satu isinya adalah
mengembalikan batasan usia calon gubernur dan calon wakil gubernur tersebut 30 tahun saat ditetapkan menjadi calon seperti peraturan Komisi Pemilihan Umum. Itu dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi 20 Agustus tahun 2024. Kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final in binding, harus dilaksanakan. Itu tanggal 20. Nah, lalu apa yang terjadi? Badan Legislatif DPR ya, yang setiap tahunnya mereka diberikan untuk merevisi, menyelesaikan undang-undang sekian puluh, sampai hari ini gak pernah selesai. Maksud saya tidak pernah mencapai target, selalu turun dari target. Misalkan kalau satu tahun diberi 30 undang-undang direvisi atau apa, gak pernah selesai itu. Lalu tiba-tiba Badan Legislatif DPR tanggal 21 Agustus kemarin melakukan rapat. Lalu dibuatlah voting. 9 fraksi, 8 fraksi yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Ketika dilakukan voting, mereka menyetujui rancangan undang-undang pilkada yang akan disahkan menjadi undang-undang pilkada yang baru. Diduga kuat, mereka akan mengembalikan semuanya kepada putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024, yang mana bahwa batasan usia cagup dan cawagup tersebut 30 tahun saat dilantik, bukan saat ditetapkan menjadi calon oleh KPU. Jika hal ini disahkan, maka apa yang terjadi? Apakah ini pembegalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Tidak bisa juga kita sebut begitu. Sebab menurut DPR, usulan revisi undang-undang pilkada ini sudah diajukan sejak November 2023. Begitu beritanya. Tetapi inilah saatnya bagi mereka untuk mensahkan rancangan undang-undang pilkada yang baru tersebut menjadi undang-undang. Pertanyaannya, mengapa setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024? Nah, hari ini saya mendengar bahwa DPR menunda mensahkan rancangan undang-undang pilkada tersebut menjadi undang-undang pilkada karena tidak quorum. Seandainya ini disahkan, apakah ini membegal putusan Mahkamah Konstitusi? Menurut saya juga tidak, tapi tidak tepat. Mengapa tidak? Begini, ada asas penafsiran hukum, lex superior derogat legi inferiori. Artinya undang-undang yang lebih tinggi atau hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Asas penafsiran yang berikut adalah lex specialis derogat lex generali. Artinya hukum yang khusus spesifik mengesampingkan hukum yang umum, bersifat umum. Lalu ada juga asas penafsiran lex posterior derogat legi priori. Artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Apabila DPR mensahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang pilkada, ya ini secara konstitusi tidak membegal, karena tidak bisa DPR membegal putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya bertalian dengan pendaftaran penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, yang berlaku adalah yang baru, lex posterior derogat legi priori. Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Tetapi maksud saya, walaupun semuanya tampak memenuhi unsur legal formil, what for? Untuk apa terjadi perubahan-perubahan yang seperti itu menjelang penetapan calon, menjelang pilkada? Ini tentu membagongkan, membingungkan. Saya tidak mau menyalahkan siapapun dan saya tidak mau menuduh apapun. Fenomena ini pasti ada nomena. Sebagai masyarakat kami hanya bisa menyaksikan fenomena, tapi nomenanya kami tidak tahu. Karena itu, apapun nanti yang diputuskan, saya bermohon supaya kita tidak ribut, tidak gaduh.
Ini negara hukum, bukan negara politik. Saya mohon, apabila disahkan menjadi undang-undang, lakukanlah atau tambahkanlah frasa atau apalah namanya, bahwa tidak boleh dilakukan perubahan tentang syarat baik pemilu untuk kepala daerah maupun presiden. Seluruh syarat itu tidak boleh dilakukan perubahan. Misalkan 720 hari sebelum hari pendaftaran, tidak boleh ada perubahan. Artinya maksud saya begini, dibuat masa waktu 2 tahun sebelum pendaftaran calon ke KPU, tidak boleh ada perubahan. Tidak boleh. Jadi kalau mau ada perubahan, ya 2 tahun belakangnya, kira-kira begitu maksud saya. Itulah sebabnya kemarin semua orang meneriakkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 adalah hadiah bagi kemerdekaan demokrasi. Saya juga setuju di sana. Tetapi mengapa Mahkamah Konstitusi tidak menambahkan frasa dalam putusan nomor 60 tersebut, setelah mereka mengatakan batasan usia 30 tahun sebagai calon gubernur dan wakil gubernur saat ditetapkan menjadi calon? Seandainya mereka menambah frasa, seluruh syarat-syarat penetapan pemilu, apakah itu pilpres atau kepala daerah, tidak boleh dilakukan perubahan. 720 hari atau 2 tahun sebelum masa pendaftaran. Kalau mau ada perubahan, dilakukanlah sebelum 2 tahun. Ketika mendekati 2 tahun, tidak boleh lagi ada perubahan. Tentu diatur kalimatnya. Seandainya frasa itu ditambah, itu kan mengikat. Jadi sekali lagi, apakah nanti undang-undang pilkada disahkan dan segala macam, mohon buatlah peraturan di situ yang mengikat. Karena negara ini negara hukum. Dilarang melakukan perubahan syarat apapun tentang penetapan pendaftaran kepala daerah atau pilpres, katakanlah 2 tahun atau 720 hari. Itu lebih bermartabat negara ini. Tidak seperti sekarang, seolah-olah kita kehilangan martabat. Kalau saya bilang negara ini tidak martabat, tidak bermartabat, saya salah juga. Karena saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia. Saya ingin Indonesia ini maju, berkembang, dihormati. Jangan sampai kita sendiri merendahkan negara kita. Oleh karena itu, tidak perlu kita merubah atau mengamandemen pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut. Tidak perlulah, kita hormati hukum. Selamat sore Indonesia.